Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Anggia Suci Ramadhani dari kelas Akuntansi Syariah 1D, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat pertama pada surah Al-Baqarah menurut riwayat dari Al-Baihaqi, beliau menyatakan bahwa huruf-huruf Alif Lam Mim itu adalah diambil dari nama Allah. Tetapi pendapat yang kedua berkata bahwa huruf-huruf di pangkal surat itu adalah rahasia Allah. Allah yang lebih tahu akan artinya. Dan menurut riwayat dari Abdullah As-Samarqandi menerangkan bahwa di dalam Al-Quran kita tidak mendapat huruf-huruf melainkan di pangkal beberapa surat, dan tidaklah kita tahu apa yang dikehendaki Allah dengan dia. Ada pula segolongan ahli tafsir menyatakan bahwasanya huruf-huruf di awal surat itu adalah sebagai pemberitahuan atau sebagai panggilan untuk menarik perhatian tentang ayat-ayat yang akan turun. Oleh sebab itu, maka lebih baiklah kita terima saja huruf-huruf itu menurut keadaannya. Ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab itu, tidak ada sembarang keraguan padanya. Satu petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Yang memiliki tafsir, inilah dia kitab Allah, inilah dia Al-Quran yang menjadi pedoman kita umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tidak usah diragukan lagi, dia benar-benar wahyu dari Allah. Dia menjadi petunjuk untuk orang yang ingin bertakwa. Apa arti takwa? Kalimat takwa diambil dari rumpun kata wikayah, artinya memelihara. Memelihara hubungan yang baik dengan Allah, memelihara diri jangan sampai terperosok kepada suatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan. Takwa adalah pelaksanaan dari iman dan amal solih. Meskipun ada juga diartikan dengan takut, tetapi terjadi pada susunan yang cenderung terbatas. Padahal arti takwa lebih mengumpul akan banyak hal. Bahkan dalam takwa terdapat juga berani. Berani memelihara hubungan baik dengan Allah. Bukan saja karena takut, tetapi lebih karena adanya kesadaran diri kita sebagai seorang hamba. Ayat ketiga, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang percaya kepada yang gaib dan mereka yang mendirikan sembahyang. Dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka infakkan. Yang memiliki tafsir, percaya akan adanya yang gaib. Yang gaib ialah yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera, tidak nampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi dapat dirasakan oleh akal. Maka yang pertama sekali ialah percaya kepada Allah, Zat yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Percaya akan adanya hari akhir, yaitu kehidupan kekal kita sesudah dibangkitkan dari maut. Iman yang berarti percaya, yaitu pengakuan hati yang terbukti dengan perbuatan yang diucapkan oleh lidah, yang menjadi keyakinan hidup. Waktu datang panggilan sholat, itulah ujian yang sangat tepat buat kita untuk mengukur seberapakah iman kita. Adakah tergerak hati kita ketika terdengar azan, atau timbulkah rasa malas seakan-akan tidak tahu bahwa itu panggilan Allah? Nauzubillah min dzalik, semoga kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Keterangan tentang sholat akan berkali-kali kita jumpai di dalam Al-Quran. Dan setelah mereka buktikan iman dengan sholat, mereka pun menginfakkan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka.
Maka dengan kesukaan memberi, berderma, bersedekah, membantu dan menolong, imannya telah dibuktikannya pada masyarakat. Orang yang mukmin apabila dia ada kemampuan karena imannya, sangatlah dia percaya bahwa dia hanya menjadi saluran saja dari Allah untuk membantu hamba Allah yang lemah. Ayat keempat, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, dan kepada akhirat mereka yakin. Yang memiliki tafsir, niscaya baru sempurna iman kita kalau percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai iman, percaya kepada Allah dengan pasti, dengan sendirinya pastilah menimbulkan percaya kepada peraturan-peraturan yang diturunkan kepada utusan Allah. Lantaran itu, percaya kepada Muhammad itu sendiri, percaya kepada wahyunya, dan percaya kepada contoh-contoh yang beliau bawakan dengan sunnahnya, baik kata-katanya ataupun perbuatannya, ataupun perbuatan orang lain yang tidak dicelanya. Dengan demikian, barulah iman yang telah tumbuh tadi terpimpin dengan baik, yakni percaya pula bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW tidak berbeda pandangan kita terhadap nabi-nabi yang lain. Semua adalah nabi kita, dan dengan percaya akan adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Inilah kunci penyempurna iman, yaitu keyakinan bahwa hidup tidaklah selesai hingga hari ini, melainkan masih ada sambungannya. Seorang mukmin yakin akan adanya hari esok, yaitu hari akhir. Ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada atas petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Yang memiliki tafsir, semua orang yang digambarkan dengan ciri-ciri tersebut adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mengimani sesuatu yang gaib dan melaksanakan kewajiban. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan selamat dari neraka. Berjalan menempuh hidup di atas jalan Shiratal Mustaqim, dibimbing selalu oleh Tuhan sesuai kehendak diri dengan ridha Allah, maka memperoleh keberuntungan yang sejati. Demikianlah tafsir yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita senantiasa menjaga sholat, menginfakkan sebagian rezeki kita, dan menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa, serta yakin dan percaya bahwa akan adanya hari akhir yang kekal setelah kehidupan di dunia. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.